Politisi Effendi Simbolon dibuang PDI Perjuangan setelah namanya tak masuk dalam daftar calon legislatif di DKI Jakarta 3. Jadi kalau ada kadernya yang berkong-kalingkong dengan Pak Jokowi itu tidak bisa dibenarkan dan langsung dipecat. Kalaupun ada kadernya yang berkong-kalingkong selain ke Pak Jokowi, itu bisa dipertimbangkan. Tapi rasa-rasanya Bung Effendi Simbolon itu bukan baru sekali. Ya, ada semacam pembangkangan dari apa yang sudah menjadi keputusan partai. Mas Romi penggantinya ini bagian dari Royal Family, alias cucunya Bung Karno. Makanya dia pilih mundur aja lah, hormatin cucu pendiri Indonesia. Ya itu memang ya tergantung Jokowinya gitu loh. Dia kali mau berteman dengan apa urusan yang tidak resmi-resmi. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk. Langsung aja kita tonton videonya. Jatuh hati dengan pilihan Pak Jokowi, Effendi dipecat Megawati. Effendi Simbolon yang sudah 4 kali pemilu selalu terpilih menjadi anggota DPR, harus mengakhiri karir politik di PDIP setelah dianggap melanggar etika karena bertemu Pak Jokowi saat Pilkada Jakarta. Menurut juru bicara Aryo Seno Bagaskoro, alasan utama dipecatnya Ketua DPP PDIP bidang sumber daya dan dana itu, karena menghadiri acara dukungan ke paslon nomor urut 1 Pilkada Jakarta Ridwan Kamil Suswono di Cempaka Putih pada 18 November yang dihadiri Presiden ke-7 Jokowi hingga elit Partai Gerindra. Bahkan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat memastikan bahwa Effendi sudah tidak menjadi kader PDIP lagi karena melanggar kode etik dan ADART partai. Pada Juli 2023, Effendi Simbolon juga sempat menjadi sorotan PDIP dan dianggap bertentangan dengan sikap partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres saat menghadirkan Prabowo Subianto di acara Rakernas Marga Simbolon. Namun Effendi menyebutkan bahwa undangan tersebut dilandasi rasa hormat terhadap sosok Prabowo. Ya memang kalau terkait dengan tegak lurus, tentunya di PDI Perjuangan adalah partai yang cukup disiplin ya. Kalau bisa dibilang paling disiplin dibanding partai-partai lain yang bisa mengatakan begitu. Dan terkait juga demokrasi di internal partai itu juga kami ikuti. Artinya apa? Bahwa tidak semudah itu juga di partai kami untuk memecat siapapun itu. Dan kalian bisa melihat dari track record gitu ya. Ada juga banyak kader-kader kami yang masih kalau melakukan pelanggaran dilakukan mediasi dan lain-lain. Tapi rasa-rasanya Bung Effendi Simbolon itu bukan baru sekali. Ya, ada semacam pembangkangan dari apa yang sudah menjadi keputusan partai dan gongnya adalah di Pilkada DKI Jakarta. Berarti momen peristiwa yang membuat Pak Effendi dipecat adalah kemarin yang ketemu RK dan Jokowi itu ya? Betul, salah satunya. Tapi kan kita juga melihat track record dan beberapa kali ada pembangkangan terhadap keputusan partai. Kira-kira begitu. Oh, itu pernyataan dari Bung Ciko Hakim merespon dari pemecatan Bung Effendi Simbolon yang dikeluarkan, surat pemecatannya sudah dikeluarkan oleh PDIP gitu ya. Ini menarik sekali, ulangi. Ini menarik ketika Bung Ciko ini mengatakan tidak mudah untuk memecat seorang kader PDIP. Dan yang menjadi pertimbangan untuk memecat Bung Effendi Simbolon ini salah satunya karena sebelum-sebelumnya sudah ada sikap-sikapnya Bung Effendi Simbolon yang dinilai ini tergolong dalam pembangkangan seperti itu. Kira-kira hal itu atau mungkin karena ketemunya sama Pak Jokowi ya? Tapi emang benar sih kalau kita melihatnya dari rekam jejaknya Bung Effendi Simbolon sebelumnya, itu pernah Bung Effendi, ini yang bikin rame gitu ya, pernah Bung Effendi ini mengundang Pak Prabowo Subianto di acara marga keluarganya, Marga Simbolon gitu, yang kemudian waktu itu sempat ramai beritanya, tapi dibantah kok langsungan sama Bung Hasto. Yang undang itu namanya Effendi Simbolon. Ini bilang kawan, ya kawan. Tapi di Komisi 1 ini termasuk paling galak. Saya juga kalau masuk ruangan Komisi 1 yang saya stres saja lihat kalau ada Effendi aja. Tapi saya kira itulah seorang
wakil rakyat yang benar. Wakil rakyat ya harus kritis. Wakil rakyat harus tajam. Wakil rakyat harus berani. Tapi jangan galak-galak, Pak. Kan kita kopeng. Tapi gak apa-apa, itu dulu. Politisi Effendi Simbolon dibuang PDI Perjuangan setelah namanya tak masuk dalam daftar calon legislatif di DKI Jakarta 3. Namanya digantikan oleh ex-politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan yang kini berpindah ke partai berlogo banteng. Ferdinand Huta Hayan tak tahu alasan PDI Perjuangan mencoret nama Effendi Simbolon. Ia menyarankan awak media untuk menghubungi pengurus pusat partai. Nama Effendi Simbolon diisukan berpindah ke Partai Gerindra setelah ia terang-terangan mengundang Prabowo Subianto ke Munas Marga Simbolon pada 7 Juli 2023. Effendi sempat diperiksa Badan Kehormatan PDI Perjuangan. Dalam pemeriksaan itu, ia mengaku masih tegak lurus dengan putusan Megawati Soekarno Putri. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari DPP PDI Perjuangan terkait pencoretan nama Effendi Simbolon dalam daftar caleg DKI Jakarta 3. Waktu Pak Effendi Simbolon ini, Bung Effendi ini mengundang Pak Prabowo Subianto di acara keluarga gitu ya. Nah ini menariknya, Bung Effendi ini ternyata pernah diganti ketika maju di calon legislatif tahun 2024 ini, berarti baru aja kemarin, ini diganti dengan tokoh lain yang masih baru masuk di PDIP. Waduh, apa jangan-jangan ini ada kaitannya ya dengan manuvernya Bung Effendi ini yang kemudian memilih untuk mendukung Pak RK dan Pak Suswono? Karena bisa dikatakan manuver yang dilakukan oleh Bung Effendi ini cukup mengejutkan gitu loh. Karena di detik-detik terakhir nih ya, tiba-tiba nyempil seorang Bung Effendi Simbolon di belakangnya Pak Joko Widodo ketika kampanyenya Bung RK dan juga Pak Suswono ini. Nah, menarik nih. Apakah ini terulang kembali Bung Ara part 2 gitu? Soalnya kalau kita berbicara soal ganti-mengganti, ini bukan kali pertama di PDIP ya. Karena sudah sering sekali PDIP itu mengganti tokohnya. Kader PDIP mundur pelantikan demi cucu Bung Karno dapat kursi. Guys, ada berita baru nih. Arteria Dahlan yang terpilih di DPR Jatim ternyata mundur dari pelantikan. Wah, ada apa nih guys? Nah, denger nih ya. Yang aneh ternyata calon penggantinya itu cucunya Bung Karno guys. Namanya Hendra Rahtomo atau Romi Soekarno. Udah mulai kelihatan ya guys arahnya kemana kalau kayak gini. Kalau yang dijelasin Arteria sih, dia nggak ada paksaan guys buat mundur. Karena anggap PDIP ini yang besarin nama dia. Jadi ya keputusan partai paling penting. Bahkan Arteria juga bilang, Mas Romi penggantinya ini bagian dari Royal Family, alias cucunya Bung Karno. Makanya dia pilih mundur aja lah, hormatin cucu pendiri Indonesia. Arteria juga ngaku guys, kalau ya posisi dia sih emang jadi petugas partai dan melayani Ibu Ketua Umum Megawati. Jadi lebih nyaman untuk mundur daripada melawan. Kalau kalian jadi Arteria Dahlan, kira-kira mau mundur dari pelantikan demi partai juga apa enggak guys? Nah, malam minggu saya di SMS sama dari staf Istana untuk besok ngambil baju putih, kemudian ngopi dan untuk diumumkan menjadi menteri. Dan menteri apa bang kalau boleh tahu? Saya nggak tahu. Pak Jokowi yang tahu dan Pak JK. Dan Pak Jokowi mendengar itu saya langsung lapor papa kan, Pak ada begini. Wah senang sekali. Ya udah salam ya sama Pak Jokowi dan Mbak Mega dan juga Pak JK. Ya oke. Kemudian saya pagi-pagi minggu ke Jakarta, kemudian sampai di Jakarta saya ke rumah. Dari rumah saya pakai baju merah, terus saya datang ke tempat Ibu Mega di Teguh Umar di Menteng. Tapi saya menunggu cukup lama, tidak bisa bertemu gitu. Oke. Kemudian Pak Jokowi telepon, di mana Ra? Di rumah Ibu Mega. Ketemu nggak? Enggak. Ya, oke. Saya dipanggil ke istana. Di istana, wah ini kok serius banget nih. Ada Pak Jokowi, Pak JK. Saya di tengah-tengah duduk. Ya Pak Jokowi mengatakan dan Pak JK ada saksinya dua-duanya. Dan saya yakin orang yang kredibel untuk bicara.
kami mau melantik Anda karena ya alasan yang mereka punya lah, dan itu kan adalah hak daripada presiden ya, itu hak prerogatif dari presiden kan, melantik pembantu-pembantunya kan gitu. Tapi ada pihak yang tidak ingin Anda dilantik. Gitu. Saya bilang, oh nggak apa-apa Pak, kalau begitu. Tapi kenapa mesti saya dipanggil? Harusnya kan dikelirin dulu. Ya kita pikir pasti setuju lah. Mas Ara kan udah sama-sama kampanye, ya, anak pendiri PDI Perjuangan, ya, kemudian juga ya ketua DPP PDI Perjuangan, waktu itu saya ketua DPP. Terus saya bilang, kalau begitu saya izin Pak, saya mesti kembali ke rumah dan ke Singapura untuk menjelaskan hal ini sama keluarga saya dan orang tua saya yang baru dioperasi kemarin. Pak Jokowi bilang, udah Mas Ara nanti dulu. Kemudian ya, Pak udah gak apa-apa kok, saya biasa keluarga kami mengalami hal seperti ini dari dulu, karena kami keluarga politik, jadi biasa begitu menghadapi hal-hal yang tidak baik, yang juga harus kita syukuri ya. Dan tapi Pak Jokowi bersikeras dengan jangan Mas Ara temenin saya makan. Udah saya tunggu, lama-lama Pak Jokowi balik, kita makan berdua, ya ngobrol lah sebagai kawan, sahabat, karena kita memang kawan lama. Dengan almarhum Bapak saya juga sangat personal hubungannya, karena dari Solo Papa juga udah sangat dekat sekali sama Pak Jokowi. Pak Jokowi juga sering ngobrol sama Papa, kami juga sering ngobrol. Kalau Pak Jokowi ke Jakarta, kita sering ngobrol sampai malam, kadang sampai jam 2 pagi gitu ya, diskusi. Saya pikir semua rencana Tuhan baik Pak, dan saya akan menghapus air mata anak-anak saya. Anak saya nangis, sedih, tapi saya bilang tuh anak saya ada saksinya. Semua ini rencana Tuhan, pasti Tuhan rencana yang terbaik buat kita. Nah, itu pernyataan Bung Ara, Bung Marwar Sirait ketika sudah ingin dijadikan menteri sama Pak Joko Widodo, tapi ternyata terhalang restunya si ibu gitu. Dan pada akhirnya dengan Pak Jokowi yang sudah tidak sejalan dengan PDIP, Bung Ara memilih untuk keluar dari PDIP, mengikuti langkahnya Pak Jokowi, karena Bung Ara merasa Pak Jokowi ini orang yang meneruskan mimpinya Bung Karno gitu, orang yang benar-benar meneruskan mimpi-mimpinya Bung Karno gitu. Dan seperti kita tahu lah ya, ketika sekarang ini Bung Marwar Sirait pada akhirnya diangkat menjadi menteri di eranya Pak Prabowo Subianto, langsung tuh ada gebrakan. Tuh, kalau nginget hal-hal kalau melihat hal-hal semacam ini ya, saya tuh jadi ingat sama pernyataannya Bung Laksamana kalau nggak salah ya. Waktu itu pernah mengatakan kalau Ibu Mega ini sosok pemimpin yang seperti tidak ingin dilebihi, atau alias tidak ingin anggotanya ada yang lebih hebat dari si ibu ini. Makanya ada upaya-upaya untuk menyingkirkan orang yang dirasa mengancam atau semacamnya, seperti itulah. Dan kalau kita lihat dengan situasi seperti ini, masuk akal kan? Dengan omongannya si Ara itu, Taufik juga merasa di ini gitu loh, nggak dihargai gitu loh, ya kan? Jadi itulah awalnya. Maka pada waktu yang saya dengar cerita sebelum dia jadi menteri itu, Taufik dia mau diangkat jadi menteri, Mega belum tahu. Ini Mega, di periode pertama Pak Jokowi yang berarti Bang, 2014 ya Bang. Mega nggak tahu. Terus kemudian menurut cerita yang saya dapat, Jokowi mengingatkan Ara supaya ketemu ibu dulu, baru datang ke istana. Ternyata menurut Ara dia udah tunggu 3-4 jam, 5 jam, nggak diterima, balik lagi. Nah kemudian waktu terakhirnya, walaupun reaksi daripada Jokowi, walaupun tidak diangkat jadi menteri, Ara tetap membantu saya. Kayak itulah itu. Tapi aku bisa bantah Bang, cerita ini artinya bantah gini, dalam arti Bang, andailah Bang Ara itu hanya tidak mendapatkan restu dari Ibu Mega,
Bukannya Pak Luhut juga sama bang, nggak dapat restu dari Bu Mega versi cerita abang loh. Tetap jadi menteri bang. Tetap artinya diangkat jadi pejabat waktu KSP. Ya itu memang ya tergantung Jokowinya gitu loh. Dia kali mau berteman dengan apa urusan yang tidak resmi-resmi, kita nggak tahu ya kan. Ya urusan di belakang layar, urusan yang ini kita nggak tahu, ya kan. Sebab pada waktu itu tadi yang kau bilang apa mundur si apa yang ditolak. Keputusan itu ada di Pak Jokowi gitu loh. Mau Ibu Mega setuju ataupun tidak, tetap di Pak Jokowi. Waduh. Menarik nih. Emang kalau kita melihat PDIP itu sangat gesit sekali gitu ya. Gesit sekali untuk membangun narasi-narasi yang seperti melindungi partainya gitu. Kayak seolah-olah nggak boleh kotor nih partai kayak gitu. Ada narasi yang sudah jelas Bung Ara tadi mengatakan hal itu gitu ya. Tapi kemudian ditepis sama Bung Panda, katanya semuanya tergantung Pak Jokowi. Emang ya sangat berbeda ketika dulu itu masih berkawan gitu, masih di kolam yang sama, sekarang tidak ada di kolam yang sama. Gitu, narasinya sangat beda banget lah pokoknya. Ada kader PDIP yang bertemu Jokowi malah dipecat. Hah? Siapakah dia? Dia adalah Effendi Simbolon. Dia dipecat karena bertemu Jokowi. Alasan pihak PDIP memecat dia karena Effendi Simbolon itu telah melanggar etik partai PDIP. Yang mana Effendi Simbolon itu bertemu dengan Jokowi. Sedangkan PDIP menyangka bahwa Jokowi itu perusak demokrasi di Indonesia. Jadi kalau ada kadernya yang berkong-kalingkong dengan Pak Jokowi itu tidak bisa dibenarkan dan langsung dipecat. Kalaupun ada kadernya yang berkong-kalingkong selain ke Pak Jokowi, itu bisa dipertimbangkan, ujar. Jadi kalau itu sudah menyangkut Jokowi dan Jokowi itu perusak demokrasi, maka PDIP tidak segan-segan untuk memecatnya. Dan bukan hanya ketemu Jokowi juga, Effendi Simbolon juga mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Padahal dari partainya ada tuh Pramono Anung dan Rano Karno, malah dukung RK, yang mana RK adalah lawannya Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, jadi begitu guys, jadi PDIP sangat tegas bagi partainya yang tidak mengikuti kode etiknya. Oh, ternyata kode etiknya PDIP itu hanya untuk Pak Joko Widodo ya. Sampai-sampai nih kalau ketemu Pak Jokowi itu yang dinilai sebagai perusak demokrasi ini langsung kadernya dipecat, sedangkan kalau ketemunya bukan sama Pak Jokowi itu masih dipertimbangkan. Oh kayak gitu termasuk tegas gitu ya. Oh gitu, baru tahu aku. Kalau setauku sih bukannya siapapun orangnya, kalau itu sudah melanggar kode etik itu dipecat. Oke, itu baru tegas. Aku mengakui kalau itu tegas. Tapi kalau ini kok kayak ada pengecualian gitu sih. Kalau ketemu Pak Jokowi dipecat, sedangkan kalau tidak ketemu dengan Pak Jokowi alias tokoh lain yang diajak ketemu gitu, bisa dipertimbangkan gitu. Waduh, ini kayaknya dendam banget gitu ya sama Pak Jokowi sampai segitunya loh. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jubju pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.